Oke, yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Rujak Basit. Dan kali ini kita nggak bikin konten tentang Infinite Flight dulu. Dan kali ini kita nggak bikin konten soal Basit Flight dulu. Dan juga nggak bikin live dulu. Jadi ini adalah segmen baru dari Rujak Basit itu sendiri, yaitu adalah Rujak Review. Jadi Rujak Review ini adalah kita akan review diecast yang isinya yang kita udah beli gitu, dimulai dari 1:200 yang dimana diecastnya lebih besar, dan 1:400 yang diecastnya lebih kecil. Dan sekarang diecast pertama yang kali ini kita akan review adalah sekaligus unboxing ya guys ya. Ini dia, jeng. Iya, kali ini kita akan review diecast pertama kita, yaitu Qatar Airways Boeing 787-8 yang ini scale-nya 1:200. Dan ini jujur detailnya kemungkinan lumayan bagus ya guys ya, karena yang kita lihat kita di sini dapat nose gear-nya juga ya guys ya. So pertama-tama kita unboxing dulu ya guys ya. Kita buka dulu dari samping ya guys ya. Malu guys, agak alot soalnya. Nah ini dia, kita buka dulu ya guys ya. 1, 2, 3. Oke, jadi ini dia komponen yang kita udah dapat di diecast kita kali ini. Kita dapat main bodinya, kita dapat sayapnya juga. Terus di bawahnya lagi ini ada dua mesinnya ini. Kalau nggak salah mesin 787 ini pakai mesin Rolls Royce ya guys ya. Ini sama kayak A330 900 Neo, cuma bedanya nih kalau nggak salah speknya juga beda ya guys ya, seingatku. Jadi ya ini nama registrasinya Alpha 7 Bravo Charlie Bravo. Jadi pesawatnya ini berumur 14 tahun. Dan ya seperti yang kita tahu kan, Boeing 787 ini adalah Boeing 787-8 terutama, ini adalah pesawat Boeing 787 pertama yang dibikin oleh Boeing. So sekarang mari kita buka dulu ya guys ya dalamnya. Jeng. Oke, ini dia. Merinding gue megangnya, karena jujur guys, dari ada lapisannya lagi, karena dari semua diecast ini gue belum pernah punya Boeing 787 Dreamliner yang 1:200 guys. Jadi kita lepasin dulu ini covernya. Sip. Oke, sekarang mari kita lihat detailingnya ya guys ya. Ini dari pesawatnya dulu ya guys ya. Dari nose-nya boleh kesini dulu bentar. Oke, mirip sama yang di dunia nyata ya guys ya. Mirip sama Boeing 787 aslinya. Ini agak lonjong seperti biasa, gak punya kacamata kayak A350 ya guys ya. Karena A350 itu pasti punya kacamata, kalau 787 itu enggak. Terus ini ada landing gear-nya. Nah ini gue nggak tahu ini buat apa nih. Mungkin untuk pengganjilnya kali ya guys ya. Soalnya diecast yang sering gue temuin kayak Emirates sama Etihad tuh belum gak ada yang ginian nih. Cuma yang biasanya apa ya, sorry ya guys ya kalau agak berbelit-belit, kayak diecast yang dulu pernah gue beli itu Garuda Indonesia yang 747-400 itu udah lama banget sih guys, itu udah tua banget. Itu punya ini, tapi ini buat nempelin ininya guys, buat nempelin ininya guys gitu. Jadi ya ini oke lah ya untuk detailingnya ya. Ini ada tulisan Dreamliner-nya di sini, emang tipikal Boeing 787 pada umumnya ya guys ya. Oke, kita taruh sini dulu bentar. Sekarang kita pretelin dulu guys. Ini keras banget. Nah ini standnya ya guys ya. Ini standnya, ini yang buat nahan standnya guys. Jadi seingatku emang ciri khas diecast tuh seperti ini guys. Jadi emang
punya standnya juga gitu buat menahan pesawat diecast-nya itu sendiri biar nggak jatuh. Jadi kalau kalian lihat contoh, kalau kalian ke Garuda Lounge atau pokoknya yang ke tempat ticketing office-nya para airline, pasti diecast-nya tuh pakai standing kayak gini guys gitu. Oke, next kita ambil sayapnya dulu kali ya guys ya. Oh, ini agak merinding juga nih, takut patah pak. Oh, dia langsung connect. Oh wow, apa langsung connect nih dia? Iya, ternyata langsung connect guys. Oke, ini dua sayap yang kita dapat. Bentar, ini nyabutnya ya tangan gak bentar guys. Iya, agak ngeri ya. Nah, ini kurang lebih dua sayap yang kita dapat. Ini engine-nya ya guys ya, seperti yang kita lihat. Ini kalau nggak salah nama engine-nya engine Rolls Royce ya. Bentar aku cek dulu. Kalau nggak salah namanya Rolls Royce. Oke, setelah gue cek lebih lanjut, ternyata emang benar ini dia pakai mesin Rolls Royce Trent 1000 ya guys ya. Jadi sebenarnya Boeing 787 itu sebenarnya punya dua engine option guys. Cuma yang paling terkenal itu banyak yang pakai usernya tuh Rolls Royce ya guys ya. Engine-nya Rolls Royce Trent 1000. Sebenarnya ada dua pilihan seingatku kalau nggak salah. Jadi Rolls Royce Trent 1000 atau GE NX1B atau General Electric NX1B gitu. Dan sekarang, dan ini buat gua kasih fun fact juga untuk Boeing 787 itu sendiri. Jadi Boeing 787 sendiri itu sayapnya itu nggak sepenuhnya besi ya guys ya. Nggak berbeda dengan pesawat-pesawat yang lain kayak Boeing 777, A350. Jadi sayapnya itu letoy guys, jadi dia digini-giniin tuh lentur. Cuma kan karena ini diecast ya, jadi kita nggak bisa gini-giniin gitu. Jadi ciri khasnya 787 gitu. Jadi kalau pas kalian ngelihat 787 nih contoh masuk awan, itu sayapnya itu goyang-goyang aja naik turun. Jadi kalau sayapnya itu goyang-goyang naik turun, kalian nggak usah khawatir, emang sayapnya Boeing 787 ini nggak bisa patah guys, jadi santai aja gitu ya. Jadi ini engine-nya, ini jujur ini clean ya guys ya, ini sangat clean, sangat amat clean. Dan ini juga bisa gue bilang untuk detailing terbaik diecast lah, detail terbaik diecast yang pernah gue punya kayaknya salah satunya. Oke, kita skip dulu, kita ngambil ke sayap belakang nih. Ini ekor sayapnya nih, ini agak ribet nih ngambilnya nih. Nah, sip, satu lagi, sip, dua. Oke, ini dia dua sayap yang istilahnya buat naikin turunin pesawatnya itu sendiri ya guys ya. Karena kalau nggak ada ini juga ini krusial banget. Dan untuk ininya ini juga unik sih guys. Ini bisa dibilang nggak terlalu panjang tapi nggak panjang-panjang banget gitu. Oke, sip, kita kumpulin ke sini. Oke, karena pesawatnya juga karena semua komponennya udah ada, sekarang kita rakit ya guys ya. So kita mulai dari sini dulu ya guys ya. Sabar, ini ada lubangnya, jadi kita harus masukinnya pas ke sini. Sip. Terus juga sayap kiri kan, sayap kanan ya, ini kanan atau kiri sih? Kiri ya, kiri udah. Kalian tim masang diecast tuh sayap utamanya dulu apa sayap belakangnya dulu? Kalau gue sih sayap utamanya dulu ya guys ya. Habis itu baru pasang ininya guys. Sorry guys ya, ini agak ribet nih. Ini emang harus, sorry ya guys kalau nggak kelihatan kameranya ya guys ya. Oke. Ini harus ngepas banget nih pasangnya. Sip. Ya mungkin gitu aja dulu ya. Terus sama ini dia last piece yang terakhir.
Oke, ini dia. Sorry guys, ini ada kabel. Nah, jadi ini dia Boeing 787-8 yang misalnya sudah dirakit ya guys ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Dan jujur ini diecast terbaik yang pernah gue punya sih, karena ya inilah detailingnya ini bagus banget. Jadi yang seperti kalian lihat, jadi ciri khas 787 itu gini guys, sayapnya tuh emang agak lancip ke atas guys. Jadi emang menunjukkan kalau sayapnya ini emang fleksibel guys, jadi nggak bisa patah gitu. Dan jujur ini detailnya sih bagus sih guys. Dan apalagi ya, mungkin aku kasih tahu fun fact satu lagi kali ya, untuk ini fun fact terakhir aja. Jadi 787 ini adalah Boeing 787-8 pertama, Boeing 787 pertama yang dibikin sama Boeing, dan baru dikirim sama Qatar tuh kalau nggak salah pas tahun berapa ya, sebentar, kalau nggak salah pas tahun 2012 guys, ya 2012 kalau nggak salah, ya 2012. Jadi kalau nggak salah Boeing 787-8 pertamanya Qatar itu di delivered sama Boeing itu 2012 akhir menuju 2012 akhir kalau nggak salah, seingatku itu bulan November. Jadi, dan fun fact-nya juga, Qatar Airways ini merupakan maskapai Timur Tengah pertama yang pakai 787-8. Jadi penerbangan pertamanya itu seingatku itu dari Doha ke penerbangan pertama itu dari Seattle ke Doha, dan juga pada saat itu Qatar juga pakai ini dari Doha ke London Heathrow guys. Jadi gitu. Segini aja untuk live kita, untuk review kita hari ini. Sorry, maklum guys, pertama kali nge-review nih, sorry guys. Oke, jadi segitu aja untuk live kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe ya guys ya. See you di rujak review berikutnya. Dadah.